Baik, sekarang saya akan membahas soal advance. Soal yang pertama, titik M 5,-2 dilatasi oleh pusat P H, K dengan skala min 3. Kemudian direfleksi oleh sumbu X dan memperoleh bayangan M aksen min 31, min 18. Yang ditanya adalah koordinat titik pusat dilatasi. Nah, pembahasannya adalah pertama kita tinjau dulu matriks transformasinya, yaitu pertama transformasi pertama dilatasi dengan skala min 3 pada titik pusat H, K. Maka matriksnya itu min 3, 0, 0, min 3. Kemudian transformasi yang kedua, yaitu direfleksi terhadap sumbu X, maka matriksnya adalah 1, 0, 0, min 1. Maka secara matematis dapat ditentukan sebagai berikut. X aksen, Y aksen sama dengan transformasi 2 komposisi transformasi 1 dikali X kurang A, Y kurang B, tambah A, B. Maka min 31, min 18 sama dengan matriks transformasi yang kedua, komposisi matriks informasi yang pertama, dikali 5 kurang H, min 2 kurang K, ditambah H, K. Maka min 31, min 18, ya ini yaitu hasil perkalian dari matriks 100, min 1 dengan 3003 dikalikan 5 min H, min 2 min K, ditambah H, K. Min 31 min 18 sama dengan 30 min 3, 5 min H, min 2 min K, ditambah H, K. Kemudian min 31 min 18 sama dengan 15 kurang 3H, 6 tambah 3K, ditambah H, K. Dan hasil akhirnya ini min 31 min 18 sama dengan 15 min 2H, 6 tambah 4K. Maka dapat kita peroleh yaitu min 31 sama dengan 15 kurang 2H, sehingga H sama dengan 23, dan juga min 18 sama dengan 6 ditambah 4K, sehingga K sama dengan min 6. Maka titik pusat dilatasinya adalah H, K, yaitu 23, min 6. Lanjut ke soal advance nomor 2. Bayangan persamaan garis lurus 2X tambah Y kurang 1 sama dengan 0 dirotasi oleh P 0,0, titik pusat 0,0 dengan theta min 90 derajat. Dilanjutkan oleh refleksi terhadap sumbu Y berbentuk. Pertama kita tinjau dulu transformasi yang pertama. Transformasi yang pertama yaitu rotasi sebesar 90 derajat. Maka matriksnya itu cos 90 derajat, min sin 90 derajat, sin 90 derajat, dan cos 90 derajat. Sehingga matriksnya adalah 0, min 1, 1, 0. Kemudian transformasi yang kedua itu direfleksi terhadap sumbu Y. Maka matriksnya adalah min 1, 0, 0, 1. Maka secara matematis dapat kita tentukan sebagai berikut. X aksen, Y aksen sama dengan, ini rumusnya lagi, X aksen, Y aksen sama dengan T2 transformasi kedua, komposisi transformasi pertama dikali X kurang A, Y kurang B, ditambah A, B. X aksen, Y aksen sama dengan matriks 2 dikali matriks 1 dikali X kurang A, Y kurang B, ditambah AB dengan AB titik pusat. X aksen, Y aksen sama dengan min 1, 0, 0, 1 dikali 0, min 1, 1, 0 dikali X kurang 0, Y kurang 0 ditambah 0, 0. Maka X aksen, Y aksen sama dengan min 1, 0, 0, 1, 0, min 1, 1, 0, matriks min 1, 0, 0, 1 dikalikan matriks 0, min 1, 1, 0 dikalikan X, Y. Maka X aksen, Y aksen sama dengan 0, 1, 1, 0 dikali matriks X, Y. Maka X aksen, Y aksen sama dengan Y, X. Maka dapat kita peroleh X aksen sama dengan Y
atau Y sama dengan X aksen. Kemudian Y aksen sama dengan X atau X sama dengan Y aksen. Kemudian kita substitusikan ke dalam persamaan yang pertama, sehingga menjadi 2Y aksen kurang X aksen tambah 1 sama dengan 0. Maka persamaan yang terbentuk setelah dua kali transformasi tersebut ialah 2Y kurang X tambah 1 sama dengan 0. Kemudian soal yang ketiga, koordinat titik puncak parabola Y tambah 5 sama dengan X dikali X kurang 4. Dirotasi oleh P 10,0 dari pusat 10,0 dengan theta min 270 derajat. Kemudian dirotasi oleh pusat 10,0 lagi dengan skala 3. Pasar. Pertama, kita mencari dulu XP dan YP dari persamaan tersebut. XP sama dengan min B per 2A, YP sama dengan D per min 4A. Atau YP sama dengan B kuadrat kurang 4AC per min 4A. Maka XP sama dengan min dari min 4 per 2, sehingga 4 per 2 sama dengan 2. Kemudian YP sama dengan B-nya itu min 4 dikuadratkan jadi 4 kuadrat sama saja. Kemudian dikurang 4 AC. 4 dan 4 kali 1 kali min 5. Sehingga YP sama dengan 36 per min 4 sama dengan min 9. Kemudian kita tinjau sekarang transformasinya, yaitu pertama rotasi sebesar 270 derajat. Maka matriks transformasi yang pertama yaitu cos 270 derajat, sin 270, min sin 270 derajat, sin 270, dan cos 270. Maka matriksnya adalah 0, 1, min 1, 0. Titik pusatnya AB yaitu 0,0. Kemudian transformasi yang kedua yaitu dilatasi dengan K9M3, maka matriksnya adalah 3, 0, 0, 3 dengan titik pusat yang sama. Maka secara matematis dapat kita tentukan sebagai berikut. X aksen Y aksen sama dengan transformasi kedua komposisi transformasi pertama dikali X kurang A Y kurang B tambah A B. X aksen Y aksen sama dengan matriks kedua kali matriks 1 dikali X kurang A Y kurang A ditambah A B. Maka X aksen Y aksen sama dengan 01 min 1 0 dikali 3003 dikali 2 kurang 10 min 9 kurang 0 ditambah 10 0. X aksen Y aksen sama dengan 0 1 min 1 0 dikali 3 0 0 3 dikali min 8 min 9 ditambah 10 0. 10 0 ini pusat yang tadi. X aksen Y aksen sama dengan min 27 24 ditambah 10 0, maka X aksen Y aksen sama dengan min 17 24. Maka titik yang dihasilkan setelah dua kali transformasi ialah min 17 24. Lanjut ke soal yang keempat, persamaan parabola Y sama dengan 3X kuadrat dikurang 7X ditambah 9 berturut-turut direfleksi oleh Y sama dengan min X, kemudian dirotasikan terhadap P 0,0, 0,0, dan theta 180 derajat. Maka pertama kita tinjau dulu transformasi matriksnya, yaitu pertama direfleksi oleh Y sama dengan 7. Ini enggak harusnya matriks Y sama min X itu. Y sama dengan min X dengan matriks pertama yaitu 0, min 1, min 1, 0. Kemudian transformasi yang kedua dilatasi dengan skala 3, maka dirotasi dengan sudut theta 180 derajat, maka matriks yang kedua yaitu cos 180, min sin 180, sin 180, dan cos 180. Sehingga matriksnya itu adalah min 1, 0, 0, min 1 dengan titik pusat AB yang 0,0. Maka secara matematis dapat kita tentukan sebagai berikut. Ini rumus yang tadi, X aksen Y aksen sama dengan T2 komposisi T1 dikali X kurang A, X Y kurang B ditambah AB.
X aksen Y aksen sama dengan matriks kedua kali matriks 1 dikali X kurang A, Y kurang A, ini Y kurang B, ditambah A, B. X aksen Y aksen sama dengan min 1, 0, 0, min 1, dikali 0, min 1, min 1, 0, dikali X kurang 0, Y kurang 0, ditambah 0, 0. X aksen Y aksen sama dengan 0, 1, 1, 0, dikali X, Y. Maka X aksen Y aksen sama dengan Y, X. Sehingga kita peroleh X aksen sama dengan Y sama dengan X aksen. Kemudian Y aksen sama dengan X, maka X sama dengan Y aksen. Kita substitusikan X aksen dan nilai X dan Y yang baru dalam persamaan yang pertama. Sehingga jadinya adalah X aksen Y sama dengan 3X kuadrat kurang 7X tambah 9 menjadi X aksen sama dengan 3Y aksen kuadrat dikurang 7Y aksen tambah 9. Maka persamaan baru yang terbentuk adalah X sama dengan 3Y kuadrat dikurang 7Y ditambah 9. Dan ini bentuknya memang X sama dengan 3Y kuadrat kurang 7Y tambah 9 karena parabolanya akan ke arah samping. Persamaannya akan seperti ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan-kawan yang lain.